Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Apa kabar semuanya? Saya percaya kita semua dalam keadaan yang luar biasa, dalam penyertaan Allah Bapa kita yang sempurna. Mari Bapak Ibu Saudara-saudariku, kita siapkan hati kita. Mari kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kasih setia dan anugerah-Mu ya Tuhan, yang boleh kami rasakan dimanapun saat kami berada. Tuhan, terima kasih kami masih boleh diberi kesempatan untuk bersama-sama memuji dan memuliakan Engkau, dan juga mendengarkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus pimpin dan jamah setiap kami. Puaskan hati kami akan hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, sebab hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan, amin. Mari bersama-sama kita angkat suara kita. Mari berikan pujian yang terbaik, yang termanis hanya bagi Tuhan. Sukacitaku, begitu besar kasih-Mu Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa. Takkan goyah,
Kami rindu menikmati indahnya hadirat-Mu, Allah kami yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Kiara basyik, kiara dadadada. Kiara bataka lalalalalabusya. Penuhi tempat ini ya Roh Kudus. Mengalir dan mengalir penuhi setiap kami. Dengan sukacita, dengan anugerah-Mu, dengan kuasa-Mu, mengalir dan mengalir di tempat ini. Bertatalah ya Tuhan, haleluya. Mari sembahyang. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle broker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. Forever, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God.
Engkau kerjakan, apa rencanamu dalam hidup kami. Kami yakin, kami percaya, iman kami teguh. Engkau sedang melakukan, Engkau sedang bekerja, melakukan perkara-perkara yang ajaib dalam hidup kami. Haleluya. We worship you, Lord. I praise you, Lord. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I don't see it, you working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop working. You never stop working. You are Waymaker. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. You are here, touching every heart. I worship you, I worship you. You are here, healing every heart. I worship you, I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. 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 Bapa, di dalam nama Yesus kami datang kepadamu. Kami menyembah Engkau karena Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang suka membuat keajaiban-keajaiban. Kami percaya Engkau ada di sini bersama-sama kami, bersama-sama dengan umat-Mu yang sedang menyembah, memuliakan nama Tuhan. Baik di rumah masing-masing atau di rumah Tuhan bersama-sama di dalam nama Yesus Kristus. Kami undang Engkau Roh Kudus untuk berbicara. Engkau ambil alih, Engkau yang berkhotbah, Engkau yang menjelaskan kitab suci kepada kami di dalam nama Yesus Kristus. Buatlah hati kami haus dan lapar akan Tuhan, haus dan lapar akan firman Tuhan, dan jelaskan kebenaran ini kepada kami masing-masing di dalam roh kami, sehingga kami mendengar suara Roh Kudus dan kami mentaati mengikutinya di dalam nama Yesus. Roh wahyu, roh hikmat, roh kesembuhan, roh kuasa, roh mujizat, mari bekerja di dalam nama Yesus.
Ada orang yang punggung belakang, ya, sebelah kanan. Tapi juga ada yang sebelah kiri sakit disembuhkan, ya. Ada tangan sebelah kiri lengan sakit di sini. Tuhan juga sembuhkan di dalam nama Yesus. Ada orang yang syaraf kejepit di belakangnya, agak di tengah, agak ke kanan sedikit. Tuhan sembuhkan kau di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami undang kau ambil alih pemberitaan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus sebagai satu tubuh Kristus kami mengikat roh-roh di udara, roh di bumi dan di bawah bumi yang akan mengganggu pemberitaan firman Tuhan. Demi nama Yesus kami hancurkan. Dalam nama Yesus. Roh kelemahan, roh sakit penyakit kami juga hancurkan di dalam nama Yesus Kristus. Ada orang yang sakit gigi, Tuhan jamah sembuhkan. Mungkin saudara kalau minum air yang agak dingin, saudara sakit. Terus juga ada orang yang kepala sebelah kanan sakit, Tuhan sembuhkan. Terima kasih Tuhan. Ada yang tangan sebelah kanan sakit sampai belakang, Tuhan sembuhkan juga. Terima kasih Tuhan Yesus. Ada yang perutnya sebelah kiri bawah sakit, Tuhan sembuhkan. Orang itu juga sama, orang yang sama yang ada otot di belakang situ yang salah ya, disembuhkan. Orang yang sama, terima kasih Tuhan Yesus. Dan sekarang Tuhan, buat kami haus akan firman Tuhan dan kami betul-betul mendengar suara Roh Kudus untuk kami menyelidiki kitab suci. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah pada saat ini. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara, saya sapa kita semua beribadah di dalam nama Yesus Kristus. Kita akan bersama-sama mempelajari kitab suci, belajar kitab suci. Kita akan melihat bagaimana pemeliharaan Allah dalam hidup kita. Kalau Tuhan itu menyertai kita, apakah penyertaannya itu berarti secara otomatis Tuhan bekerja di dalam hidup kita, di dalam segala hal yang kita butuhkan? Kalau ada hadirat Tuhan, apakah dengan demikian otomatis kita sebagai orang percaya akan mengalami pertolongan Tuhan? Atau ada sesuatu yang harus menjadi tanggung jawab kita untuk kita lakukan? Nah, kita akan melihat bersama-sama dari kitab Keluaran pasal yang ke-17. Saya akan mengajak kita untuk melihat ayat 1 sampai dengan ayat 16. Keluaran pasal 17, demikian firman Tuhan. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tempat di sana, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan? Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu, di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Massa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Ayat 8, lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim.
Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan. Dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhan, Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Sekian bacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca Keluaran pasal 17 ini, itu terletak dijepit, teksnya ini dijepit antara Tuhan sudah mengeluarkan bangsa Israel keluar dari penjajahan Mesir, dari perbudakan yang sangat keras. Dan mereka itu dibawa keluar oleh tangan Tuhan yang kuat dan teracung melewati Laut Merah. Dibelah Laut Merah itu oleh kuasa Tuhan. Dan bangsa Israel berjalan di atas tanah yang kering. Tapi sebelumnya itu adalah lautan merah yang besar sekali. Setelah itu Firaun mengejar dengan tentara-tentaranya dan kereta kudanya. Saudara, Tuhan ada di antara bangsa Israel dengan bangsa Mesir. Dan setelah Tuhan bertindak menutup laut, di mana bangsa Mesir yang mengejar itu semua ditutup oleh laut dan tidak ada satupun yang selamat. Maka kemudian bangsa Israel ada di tanah yang daratan dan disitulah mereka bersukacita luar biasa. Tuhanlah yang menopang mereka keluar dari tanah Mesir, menuntun mereka dengan tangannya yang kuat, yang dahsyat, yang sudah terbukti Tuhan itu serta dengan mereka. Tidak lama sesudah itu Tuhan mengirimkan burung puyuh dan juga roti mana kepada mereka. Dan setiap pagi ada disediakan roti mana kepada mereka. Nah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kisah ini kemudian dilanjutkan dengan satu peristiwa perjalanan selama 3 hari. 3 hari perjalanan lalu menetaplah mereka di sebuah tempat di padang gurun Sin. Di situ mereka itu mengalami satu kesulitan minum dan mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Dan kemudian Tuhan membuat mujizat. Nah, berikutnya saudara, rupanya mereka ini walaupun dipimpin oleh Tuhan, setiap pagi ada roti mana yang bentuknya kecil-kecil seperti sisik-sisik dan rasanya seperti wafer madu, saudara. Seperti roti wafer madu, ya. Wafer itu kalau dimakan itu seperti kriuk-kriuk kecil ya. Tapi saudara, walaupun sudah ada pemeliharaan Tuhan yang nyata, apakah otomatis mereka sedang kesulitan air, mereka langsung dapat air? Ternyata tidak, saudara. Ada sesuatu yang luar biasa. Justru di dalam pasal yang ke-17, di situ dikatakan, kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, sesuai dengan titah Tuhan. Jadi ini bukan sesuatu pekerjaan mereka pindah-pindah sesuka mereka sendiri, tetapi ini dipimpin sama Tuhan. Ya, ada jelas penyertaan Tuhan, tiang awan pada siang hari, tiang api pada malam hari supaya mereka tidak kedinginan sebab cuaca di padang gurun itu ekstrim, saudara.
Lalu dikatakan berkemalah mereka di Rafidim, tetapi dikatakan di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi sudah jalan begitu jauh dan mereka tidak dapat air, saudara. Saya mau tanya, kalau saudara jadi bangsa Israel, saudara susah atau enggak? Susah enggak? Saya percaya saudara enggak ada yang tidak susah. Ya. Saudara pernah tidak minum air 1 hari? Rasanya seperti apa? Kepala pusing, kemudian pikirannya kacau, ya. Kalau berhari-hari tidak ada air, apakah sesuatu yang tidak wajar kalau bangsa Israel itu marah-marah, saudara? Itu pertanyaan secara manusiawi biasa, saudara. Lalu dikatakan ayat yang kedua, saudara, jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah kami air, berikanlah air kepada kami, supaya kami dapat minum. Mintanya sama Musa, saudara, karena Musa yang memimpin mereka keluar dari tanah Mesir. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Perhatikan, saudara, ini respons Musa. Dan memang mereka ini bangsa yang keras kepala, dan mereka ini bertengkar dengan Musa, saudara. Kalau kita melihat teks ayat yang ke-7, mereka itu mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Mereka berpikir, kalau memang Tuhan menyertai kami kebutuhan air itu sangat jelas, kami sangat haus, harus ada air. Kenapa? Kok tidak ada air sampai sekarang? Kenapa Tuhan yang tahu kami butuh air kok tidak diberikan air? Musa, dikatakan kepada Musa, mengapakah kamu tidak memberi kami air? Dikatakan, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan? Saudara, mereka menuduhkan hal-hal yang jahat kepada Musa. Itu sesuatu yang terjadi, saudara. Jadi kalau kita melihat apa yang terjadi, saudara, kita kembali teks sebelumnya di dalam pasal 16, itu rupanya Tuhan sedang menguji apakah umat Allah itu betul-betul mendengarkan firman Tuhan dan mentaati firman perkataan Tuhan, mengutamakan Tuhan dalam hubungan mereka karena mereka sudah dilepaskan dari tanah perbudakan Mesir. Dan mereka itu harusnya bersyukur kepada Tuhan dan tidak uring-uringan sama Tuhan, tidak marah-marah sama Tuhan. Kebutuhan mereka itu ada di dalam hati Tuhan. Allah mengerti dengan jelas bahwa mereka ini membutuhkan air. Tetapi sengaja Tuhan itu menguji mereka, saudara. Jadi satu kesimpulan kita secara sederhana. Kalau kita dipimpin dan pelihara oleh Tuhan, tidak otomatis, saudara. Tidak otomatis bahwa segala-galanya akan disediakan oleh Tuhan, tidak. Lalu bagaimana sikap kita, saudara? Yang jelas kita tidak boleh bertengkar dengan Tuhan dan kemudian menuduh yang aneh-aneh kepada Tuhan yang memimpin kita, atau kita berkata-kata yang jahat kepada hambanya yang membawa mereka keluar, saudara. Atau kepada orang yang dipimpin oleh Tuhan. Kalau Tuhan memimpin kami ke sini, kenapa terjadi seperti ini, terjadi seperti ini, terjadi seperti ini? Pasti Tuhan tidak memimpin kami. Tidak seperti itu, saudara. Kenapa? Hal itu adalah sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Dan perkataan Tuhan melalui Musa, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Itu di ayat 2 adalah sesuatu peringatan bagi kita semua, saudara. Lalu dikatakan di dalam ayat ketiga, hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Jadi sungut-sungut, di belakang ngomong jelek tentang Musa. Wah, Musa ini pembunuh kita. Lebih baik kita itu mati di Mesir. Di depan kita ada kuali daging, kita makan di situ, mati di situ enggak apa-apa. Di tangan Tuhan kita mati enggak apa-apa, tetapi kalau di padang gurun kami kekeringan. Ih, jahat benar Musa ini. Saudara, perkataan-perkataan itu menyakiti hati Tuhan, saudara. Di ayat yang keempat, saudara, ada sesuatu yang luar biasa. Coba lihat. Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Saudara, Musa rupanya datang kepada Tuhan dalam doa. Saudara, yang kita perlu garis bawahi, ya, pemeliharaan Tuhan itu
walaupun dia memimpin dengan jelas secara langsung dan ada kehadiran Tuhan. Tiap pagi dia menyediakan roti mana dan dia hadir tidak pernah tidak, selalu ada tiang awan pada siang hari, ada tiang api pada malam hari supaya mereka tidak kedinginan. Tetap di dalam kitab suci dijelaskan bahwa anak-anak Tuhan, Musa di sini berdoa kepada Tuhan, dan doa yang disampaikan oleh Musa di sini adalah ayat yang keempat. Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan. Saudara, kalau engkau mau mengalami pemeliharaan Tuhan yang konkret, pemeliharaan Allah yang sangat nyata dalam kehidupanmu, saudara harus paham, Allah itu kadang-kadang menguji kita sebagai anak-anaknya. Saudara harus tahu Tuhan itu dalam ujian itu ingin tahu apakah kita itu betul-betul secara konkret memilih untuk taat kepada Tuhan atau tidak. Apakah kita secara sungguh-sungguh kita mengutamakan Tuhan atau tidak? Apakah kita di dalam dipimpin sama Tuhan, kita percaya kebaikan Tuhan dan tidak ada satu keraguan-raguan apapun tentang kebaikan Tuhan kepada kita. Saudara, ini sangat penting sekali. Kalau saya teliti dalam kitab suci, semakin saya meneliti kitab suci, saudara, pemeliharaan Tuhan, pimpinan Tuhan dalam hidup kita, itu sesuatu punya fokus dari pekerjaan Tuhan, yaitu supaya kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Saya ulang lagi. Buat apa Tuhan memimpin kita? Untuk apa Tuhan menjaga kita? Untuk apa Tuhan bersama-sama dengan kita? Semuanya ini, saudara, di dalam satu konteks, Dia Tuhan yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, mau bergaul dengan kita. Buat apa Tuhan melakukan mujizat-mujizat, tanda-tanda ajaib? Dia mau bergaul dengan kita, anak-anaknya. Untuk apa kita dipelihara dan mengalami segala macam pencobaan, saudara? Sebab Dia mau kita mendekat kepadanya. Maka saudara, Musa tahu hal itu, dia berseru kepada Tuhan. Dan dia mendekat kepada Tuhan. Dia bertanya sama Tuhan, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Nah saudara, poin yang berikut saya mau katakan. Di dalam pemeliharaan Tuhan yang nyata, pimpinan Tuhan yang nyata sangat jelas. Ada betul-betul tiang awan, tiang api, ada mujizat sudah terjadi. Tetapi dalam setiap masalah yang kita hadapi, anak-anak Tuhan dipanggil untuk datang kepada Tuhan dalam doa. Menghadapkan persoalan tiap-tiap saatnya kepada Tuhan. Ini adalah satu kehendak Tuhan supaya kita membangun hubungan dengan Tuhan. Saya ulang lagi. Tuhan itu membawa kita ke dalam satu masalah. Tuhan itu memimpin kita, menguji kita. Tetapi tujuan Tuhan di setiap hal yang kita hadapi, itu Tuhan mau supaya kita membawa persoalan kita kepada Tuhan. Membawa persoalan-persoalan keluarga kita, persoalan pekerjaan kita kepada Tuhan, persoalan sekolahnya anak-anak kepada Tuhan, kita bawa semuanya. Persoalan kesehatan kita kepada Tuhan itu kita bawa kepada Tuhan. Dan saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Musa melakukan tugasnya. Dia berseru-seru kepada Tuhan. Bukan cuma berdoa biasa, tapi dia berseru memanggil nama Tuhan. Saudara, saya mau membacakan dalam bahasa Inggris. And Moses cried unto the Lord. Cried itu berseru, berteriak seperti orang nangis, saudara. Saying, what shall I do unto these people? Dia sudah membuat, saudara. Tidak tahu apa yang mesti dilakukan. They be almost ready to stone me. Udah siap, udah batu di tangannya mau lempar saya dengan batu. Saya bisa mati. Tapi di sini Musa berseru kepada Tuhan. Saudara, ayat 5, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Saudara, Musa bawa tongkat itu. Saudara, kadang-kadang orang itu takut sama sesuatu simbol yang dibawa sama Musa. Oh ini Musa bawa tongkat, ini tongkat sakti. Ya, sungai Nil dipukul, airnya di darah.
main-main sama Musa, saudara. Nah, ini Tuhan kadang-kadang punya teknik seperti itu, saudara. Supaya bangsa Israel tidak melempari Musa dengan batu. Lalu bersama dengan Musa ada beberapa para tua-tua Israel. Tentu para tua-tua ini bingung. Aduh, kalau dilempar kita mati sama-sama Musa, saudara. Dikatakan di dalam ayat 6, maka aku akan berdiri di sana di depanmu, di antara gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu. Dipukul gunung batu, pakai apa? Tongkat ya. Dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Saudara-saudara yang dicintai oleh Tuhan Yesus Kristus, coba kita pikirkan. Mungkin enggak mereka hanya mengharap cara kerja Tuhan yang natural? Sama sekali enggak mungkin. Di sini Tuhan mesti campur tangan dan bertindak dengan mujizatnya. Saudara, percayalah kepada pemeliharaan Tuhan. Di dalam Dia memelihara kita di masa-masa pandemi sekarang ini. Dan ke depan ada mungkin kesulitan ekonomi yang sedang menghadang, saudara. Percayalah bahwa Tuhan itu adalah Allah yang sanggup memelihara kita, membuat mujizat. Kadang-kadang kita tidak bisa berbuat apa-apa, kita harus mengharapkan Tuhan membuat mujizat. Percayalah sama Tuhan yang bisa membuat mujizat. Percayalah bahwa Tuhan itu masih berkuasa. Dia tidak berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Allah adalah Allah pembuat keajaiban. Allah kita Allah yang senantiasa berkuasa di surga dan di bumi. Dan Dia punya nama adalah Allah yang ajaib. Katakan di dalam kitab suci, aku akan berdiri di sana di depanmu, di atas gunung batu di Horeb. Di depan Musa, Tuhan berdiri. Jadi Tuhan tidak meninggalkan Musa sebagai pemimpin seorang diri, tetapi Tuhan di depan Musa akan memandu Musa. Dan dikatakan haruslah kau pukul gunung batu itu. Saudara, waktu dipukul gunung batu itu, maka kemudian memancarlah air yang deras. Sehingga 1 juta lebih umat Israel. Saya kira bukan cuma 1 juta, sebab di situ dijelaskan ada 600-an ribu laki-laki yang dewasa. Belum termasuk istri dan anak-anak. Belum termasuk, ya, itu berarti kira-kira kemungkinan 2 jutaan. Bisa 2,5 juta. Saudara kasih makan 2,5 juta di padang gurun, pakai apa saudara kalau bukan mujizat Tuhan? Tidak bisa saudara. Maka orang percaya itu adalah orang yang harus melihat Allah kita itu Allah yang bisa melakukan mujizat setiap hari. Bisa. Hal yang supernatural. Ada hamba Tuhan banyak yang berpikir, ya, saya termasuk dulu begitu. Kalau namanya supernatural itu bukan natural, berarti bukan sehari-hari. Kalau namanya sehari-hari itu bukan supernatural lagi, saudara. Itu omongan apa, saudara? Tidak sesuai Alkitab. Musa diberi mana setiap hari, saudara. Bisa, mujizat sudah bisa sebagai orang percaya alami setiap hari. Burung gagak buat Elia, itu burung yang rakus bukan? Tapi bisa kasih makan setiap hari kepada Elia. Mujizat bisa dialami setiap hari. Saudara jangan berpikir supernatural itu sesuatu yang sangat jauh dari kita. Saudara harus percaya Tuhan itu berkuasa melakukan mujizat yang ajaib. Bahkan melebihi kapasitas pengetahuan kita, saudara. Caranya itu luar biasa. Dari batu cadas. Saudara tahu itu batu di Israel itu apa? Itu batu granit, saudara. Batu granit. Mana ada air? Bisa ada air dari situ, saudara. Saudara mau dapat air dari mana? Padang belantara lain, kemudian gunungnya itu apa? Gunung dari granit, warnanya merah muda, saudara. Kalau saudara naik ke atas, lebih tinggi lagi, Gunung Horeb itu lebih merah lagi. Tapi merah-merah kesemuan, saudara. Warnanya di mana-mana, saudara. Di sekitar Gunung Horeb di situ. Nah, saudara, Tuhan menyuruh Musa memukul gunung batu itu, lalu kemudian di semuanya itu dibikin mujizat Tuhan. Allah menciptakan sumber air yang baru. Airnya dari mana? Itu creation out of His word. Tindakan Allah itu bekerja membuat sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Waktu Nabi dipimpin oleh Tuhan pergi ke Sarfat. Jana Sarfat itu
sudah mau mati bersama dengan anaknya. Dia cuma bisa bikin satu roti bundar kecil. Lalu kemudian makan bersama anaknya lalu mati. Nah saudara, Nabi bilang apa? Bikin dulu roti bundar buat saya, utamakan dulu Tuhan. Lalu bikin satu lagi yang kecil buat kamu dan anakmu. Dia bilang, minyak dalam tempayanmu, juga tepung di buli-bulimu tidak akan pernah habis. Sampai nanti waktunya. Dan itu mujizat terjadi. Setiap hari ada mujizat. Ayo katakan sama-sama. Setiap hari ada mujizat. Pemeliharaan Tuhan membuka peluang setiap hari bisa terjadi mujizat. Tetapi yang namanya mujizat tetap supernatural. Jadi supernatural walaupun out of natural law. Ya, dia sesuatu yang melampaui dunia natural, saudara. Tetapi bisa menjadi sesuatu peristiwa yang tiap hari kita alami sebagai orang-orang percaya. Nah saudara, yang berikutnya coba lihat. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Jadi pergi ke Rafidim dan di situ kemudian Musa bilang sama Yosua karena diserang sama orang Amalek. Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu. Ditunjukkan tempatnya tinggi sekali, saya sampai ke situ saudara, waktu ke Israel belasan tahun yang lalu. Ya. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Saudara, ini penting buat kita tahu. Kalau Tuhan memelihara kita, itu juga bukan berarti kita tuh diam-diam saja terus. Ada waktunya Tuhan suruh kita diam dan Dia yang bertindak. Tapi ada waktunya di mana kita harus pergi berperang. Kita yang melakukan peperangan itu. Pasang senjata. Dan betul-betul kita berjuang untuk menghancurkan musuh. Nah saudara, itu bisa terjadi kalau Tuhan memelihara kita. Tuhan memimpin kita. Walaupun ada mujizat, Dialah pembuat mujizat. Kadang-kadang Dia tidak mau membuat mujizat. Kita mesti perang saudara. Tapi unsur kuasa Tuhan itu tetap nyata saudara. Dijelaskan di dalam kitab suci. Di dalam ayat yang ke-11. Coba lihat. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkannya di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya. Jadi Harun sama Hur pegang tangan Musa. Seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain. Sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Saudara, saya percaya Musa capek sekali tangannya suruh begini terus. Ya, suruh memberkati dua-duanya. Dan saudara, aliran darahnya mungkin tidak lancar. Bisa jadi. Saudara, orang yang dipimpin Tuhan dalam hadirat Tuhan. Bisa jadi capek, bisa. Orang yang dipimpin sama Tuhan. Bisa jadi dia butuh orang lain. Tetap saudara. Ini sesuatu yang luar biasa saudara. Tapi sesuatu yang luar biasa juga adalah Tuhan menghendaki pemimpin ditopang oleh orang-orang yang di sekitarnya. Kalau Musa yang dipanggil Tuhan, dia berhenti angkat tangan. Menjadi lemahlah bangsa Israel. Yang kuat Amalek musuh. Saudara, engkau kalau tidak mau menopang pemimpinmu, yang rugi adalah dirimu sendiri. Tapi engkau akan mendapatkan berkat. Kita semua akan diberkati sepanjang apa? Orang yang dipilih sama Tuhan itu kita topang. Saya suka mendoakan hamba Tuhan yang besar, saudara. Juga yang ada di pedalaman-pedalaman, misionari-misionari saya juga doakan, saudara. Sebab apa? Kesejahteraan mereka itu adalah kesejahteraan umat Tuhan. Dan saya berdoa supaya kita semua juga suka melakukan doa seperti itu. Nah saudara, ayat 13 dijelaskan, demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Perhatikan, kemenangan kita,
Kadang-kadang walaupun Tuhan menyertai, kita perlu pakai mata pedang itu. Kita perlu pakai usaha kita kerja keras untuk dapat sesuatu, sesuap nasi. Kadang-kadang saudara mesti putar otak dengan disiplin. Kadang-kadang perlu saudara bekerja dengan rajin, bekerja dengan kreatif. Untuk apa? Mendapatkan sesuatu buat kehidupan kita, buat keluarga kita saudara. Di masa-masa sekarang ini. Walaupun Tuhan menyertai kita. Tetapi jangan berpikir tidak ada mukjizat di dalamnya. Saudara, kuasa Tuhan tetap ada campur tangan. Bukalah hatimu untuk ada tangan Tuhan itu campur tangan membuat mukjizat dalam hidupmu. Relakan hatimu untuk ada bidang dalam hidup kita. Ruangan dalam hidup kita. Yang mana Tuhan boleh mengambil alih. Sesuka-sukanya sendiri boleh membuat sesuatu mukjizat yang di luar kebiasaan kita. Buatlah ruang dalam hidup kita di mana kita itu menjadi anak Tuhan. Yang patuh kepada Tuhan. Kapanpun Tuhan bilang stop sekarang, stop. Kalau Tuhan bilang jalan sekarang kita jalan. Kalau Tuhan bilang tunggu kita tunggu. Saudara. Semua ini terjadi sesukanya Tuhan. Nah saudara, kesimpulan kita sederhana. Kalau Tuhan memimpin. Kalau Tuhan beserta dengan kita. Tidak semuanya otomatis langsung jalan. Kita jalan pintu buka, jegrek. Kita lewat. Lalu kemudian nutup sendiri. Nah, saudara. Kadang-kadang kita yang melakukan sesuatu, kita yang bertindak sesuatu, cara Tuhan itulah yang menjadi kehendak Tuhan. Suka-sukanya Tuhan. Tapi saudara, satu hal yang pasti, kita tetap butuh doa. Tetap ada apa yang kita alami, berdoa. Jangan tidak berdoa. Saudara, kalau ada krisis ekonomi, keluargamu krisis, makan susah, dapat uang susah, berdoa. Tapi berdoa jangan tidak percaya sama pemeliharaan dan kuasa Tuhan. Ya, ini penting. Sebelum saya tutup, saudara, ini yang saya mau garis bawahi. Di dalam ayat yang ke-7 dikatakan di situ, dinamailah tempat itu Masa dan Meriba. Saudara tahu Masa itu artinya adalah temptation, ujian. Meriba itu artinya adalah contention, ketidaksetujuan yang memanas. Jadi di Masa dan Meriba itu ada ujian. Yang menguji sebetulnya adalah Tuhan, tetapi rupanya mereka itu mencobai Tuhan malahan. Saudara. Ini kebalikannya. Coba kita lihat dalam kitab suci. Di dalam kata-katanya Tuhan Roh Kudus, Allah Roh Kudus mengatakan, menjelaskan, mereka bangsa Israel telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak. Saudara, istilah yang dipakai itu sama dengan istilah di mana Tuhan mencoba Abraham. Kata nasah, ya. Tuhan mencoba Abraham di Kejadian itu pasal yang ke-22 ayat 1, ya. Saya bacakan. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sautnya ya Tuhan, dan seterusnya, ya. Allah mencoba Abraham, itu kata nasah. Dan di sini Israel rupanya mencoba Tuhan dengan apa? Berkata, ada enggak Tuhan di sini? Kok enggak ada apa-apa, enggak terjadi apa-apa? Kenapa? Kalau Tuhan memimpin kok enggak terjadi apa-apa? Mana Tuhan? Saudara, itu perkataan yang mencobai Tuhan, menyakiti hati Tuhan. Nah saudara-saudara, tetapi kata yang sama, di manakah Tuhan itu bisa menjadi satu perkataan iman yang menuntut Tuhan hadir dan bertindak dengan dahsyat. Saya kasih contohnya saudara. 2 Raja-Raja pasal yang kedua ayat 13 sampai 14. Coba buka di situ. 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 13 sampai 14. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh. Ini Elia sama Elisa. Jubahnya jatuh dari langit, diturunkan oleh Elia, Elisa mengambil. Lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia, ini si Elisa yang mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru. Dipukulkan. Di manakah Tuhan Allah Elia? Ia memukul air itu lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Maka menyeberanglah Elisa. Saudara, perkataan Elisa adalah di manakah Tuhan Allah Elia? Dia mau menuntut Tuhan yang hadir menyertai dia
Mari Tuhan, saya bertindak dengan iman. Bahwa Tuhan pasti juga bertindak bersama-sama dengan saya. Ini satu keyakinan iman yang besar, saudara. Kalau Tuhan menyertai kita, bertindaklah dengan iman, bukan dengan keraguan-raguan, lalu menyangkal di mana Tuhan. Tapi saudara boleh berkata, Tuhan di mana Engkau, bertindaklah saat ini, kuasa-Mu saya percaya akan bertindak menolong saya. Saudara mesti percaya seperti itu. Ya, saya buka lagi Yeremia pasal 2 ayat 5 sampai 8. Coba perhatikan di situ. Beginilah firman Tuhan, apakah kecurangan yang didapati nenek moyangmu kepadaku, sehingga mereka menjauh daripadaku, mengikuti dewa kesia-siaan sampai mereka menjadi sia-sia. Dan mereka tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan yang menuntun kita keluar dari tanah Mesir, yang memimpin kita di padang gurun, di tanah yang tandus dan yang berlekak-lekuk, di tanah yang sangat kering dan gelap, di tanah yang tidak dilintasi orang dan yang tidak didiami manusia. Aku telah membawa kamu ke tanah yang subur untuk menikmati buahnya dan segala yang baik daripadanya. Tetapi segera setelah kamu masuk, kamu menajiskan tanahku, tanah milikku telah kamu buat menjadi kekejian. Para imam tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan? Orang-orang yang melaksanakan hukum tidak mengenal aku lagi. Dan para gembala mendurhaka terhadap aku. Para nabi bernubuat demi Baal. Mereka mengikuti apa yang tidak berguna. Saya mau garis bawahi di sini. Di kitab Yeremia, pertanyaan di manakah Tuhan itu berarti menuntut ada kehadiran Tuhan dan tindakannya yang diharapkan sebagai bagian dari iman orang percaya. Justru ini yang saya mau ajak kita sebagai orang percaya. Percaya seperti Musa, percaya seperti Yeremia, percaya seperti Elisa. Justru percaya sama Tuhan, Dia ada, Dia beserta dengan kita, Dia tidak meninggalkan kita. Dan kita menuntut tindakan yang nyata, membuat mujizat terjadi buat kita, terjadi buat anak-anaknya, terjadi untuk menyatakan datangnya kerajaan Allah di bumi ini. Sebelum saya tutup, saudara, satu contoh lagi. Gideon, Hakim-Hakim 6 ayat 11 sampai 14. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya. Ini jawab Gideon kepada malaikat Tuhan. Ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatan yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Saudara, satu kalimat lagi. Gideon bilang, kalau Tuhan menyertai kami, harusnya ada tanda-tanda ajaib. Saudara, pernyataan ini Tuhan tidak menolak. Kalau Tuhan menyertai, biar tanda ajaib terjadi. Saya mau melihat yang dulu bangsa Israel keluar dari Mesir ada tanda ajaib terjadi. Sekarang pun saya mau menuntut itu boleh terjadi. Supaya bangsa Israel menang melawan Filistin, saudara. Tuhan bilang apa? Pergilah dengan kekuatanmu. Selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukan Filistin tadi, orang Midian ya. Bukankah aku mengutus engkau? Saudara, artinya apa saudara? Kita harus percaya. Percaya Tuhan ada. Tuhan menyertai kita. Sekali lagi, saudara jangan hidup dalam dosa ya. Tetap mengikuti firman Tuhan. Tetapi saudara, dalam segala hal datang kepada Tuhan. Masalahnya kita bawa kepada Tuhan. Lalu saudara percaya Tuhan itu datang menolong kita. Amin. Mari kita berdiri sama-sama. Kita berdoa. Bapa di surga, kirimkanlah Roh Kudus-Mu. Menjamah hati kami. Memimpin hati kami. Untuk melihat penyertaan Tuhan yang sempurna. Kuasa Tuhan yang terus bekerja bagi kami. Haleluya.
Nyanyikan lagu ini saudara. Roh Kudus datanglah. Roh Kudus datanglah. Jamahlah tiap hati, jamahlah. Segarkanlah yang lelah, kuatkanlah yang lemah. Roh Kudus, Roh Kudus, kuatkanlah. Roh Kudus, hiburlah tiap hati yang gentar, hiburlah. Lewat lembah yang curam, jalan licin yang terjal. Roh Kudus, Roh Kudus, bimbinglah. Roh Kudus datanglah. Jamahlah tiap hati, jamahlah. Segarkanlah yang lelah, kuatkanlah yang lemah. Roh Kudus, Roh Kudus, kuatkanlah. Roh Kudus, mari hiburlah tiap hati yang gentar, hiburlah. Lewat lembah yang curam, jalan licin yang terjal. Roh Kudus, Roh Kudus, bimbinglah. Musik terus menyanyikan. Saudara datang kepada Tuhan, percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Minta ampun kalau saudara sudah mencobai Tuhan dan tidak percayakan kuasa Tuhan, tidak percayakan kebaikan Tuhan dalam memimpin hidup saudara. Berdoa, minta campur tangan Tuhan dalam keluargamu, dalam apa yang kau sedang hadapi saat ini, untuk masa depanmu. Minta pimpinan Roh Kudus dan minta supaya engkau bisa selalu hidup dalam doa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Meteraikanlah firman-Mu dalam hati kami masing-masing. Buatlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang tangguh, yang saat diuji oleh Tuhan, kami terbukti setia kepada Tuhan. Kami terbukti mencintai Tuhan. Kami terbukti dekat dengan Tuhan, tidak pernah meragukan kebaikan penyertaan Tuhan, kebaikan pimpinan Tuhan, kesempurnaan pimpinan-Mu kepada kami semua. Masing-masing kita harus hidup dalam doa. Saat ini ada orang yang pahanya sebelah kanan sini sakit, Tuhan sembuhkan. Terima kasih sama Tuhan. Ada orang yang perutnya pulas-pulas, Tuhan lepaskan kesembuhan itu dalam nama Yesus. Sekali lagi kita nyanyikan. Roh Kudus datanglah. Roh Kudus datanglah. Jamahlah tiap hati, jamahlah. Segarkanlah yang lelah, kuatkanlah yang lemah. Roh Kudus, Roh Kudus, kuatkanlah. Roh Kudus, hiburlah. Mendekatlah kepada Tuhan. Carilah Tuhan saat ini. Berserulah kepadanya selama Dia dekat.
naikkan doa permohonan kepadanya. Engkau tunjukkan apa kebutuhanmu kepada Tuhan. Walaupun engkau sudah tahu, Tuhan sudah tahu. Ceritakan masalahmu kepada Tuhan. Kudus, Roh Kudus, bimbinglah. Terima kasih Tuhan. Ini anak-anakmu masing-masing. Kami berdoa Tuhan, jamah setiap keluarga, setiap anak-anak Tuhan, masalah-masalah yang kami hadapi. Tidak ada satupun yang Tuhan tidak tahu, tetapi Tuhan sekarang Kau lepaskan berkat hadirat-Mu, kuasa-Mu, pertolongan-Mu, mujizat-Mu, demi nama Yesus Kristus. So, buka hati, Roh Kudus yang datang menjamah saudara, Dia yang bekerja dalam hatimu dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, haleluya. Puji nama Yesus. Bapa, kami berdoa, hidup kami persembahkan kepada-Mu selama-lamanya. Di dalam nama Yesus. Amin. Mari kita nyanyikan bagaikan langit yang membentang. Kita berdiri sama-sama. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolonganmu dalam hidupku, bagaikan dalamnya samudra. Dalam hidupku. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan melindungi dan memberkati engkau. Kiranya Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberi kau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Diberkatilah keluargamu, istrimu, suamimu, anak-anakmu, orang tuamu. Diberkatilah pekerjaanmu dan kesehatanmu hari ini sampai Tuhan datang kembali. Maranatha. Amin. For you are great. Shalom Jemaat Tuhan, berikut adalah informasi terupdate seputar Cross Harvest Church. Inspiring Devotion adalah pendalaman Alkitab di mana saudara bisa mengenal firman Tuhan lebih dalam lagi. Jangan lupa, setiap hari Selasa pukul 7 malam.
Untuk kamu yang masih muda, kalian bisa bergabung bersama online youth service setiap hari Sabtu pukul 7 malam via Zoom. Untuk informasi ID Zoom, kalian bisa menghubungi hotline gereja berikut ini. Mari ajak anak-anak kita mengikuti Children Ministry setiap hari Minggu pukul 11 siang di YouTube channel CHC Gading Serpong. Sunday Celebration. Ibadah online ini diadakan setiap hari Minggu pukul 9.30. Mari siapkan hati kita untuk beribadah bersama-sama. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan mingguan, persepuluhan, dan persembahan ucapan syukur, jemaat bisa memberikannya melalui rekening gereja berikut ini. Sekian informasi dari kami mengajak saudara untuk follow Instagram kami di @chhcgadingserpong, YouTube @chhcgadingserpong. Jangan lupa untuk di-subscribe dan tekan tombol lonceng untuk informasi terupdate. Untuk Facebook, saudara bisa add friend di akun Johannes Lilik Susanto. Saya Jenis Andreas, Happy Sunday, Tuhan memberkati.